Setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen perubahan dan tujuan manajemen perubahan, sebenarnya apa itu perubahan? Perubahan artinya membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan artinya keadaan yang berubah. Perubahan mencakup aspek sempit maupun aspek luas, di mana aspek sempit meliputi perilaku dan pola pikir individu. Aspek yang luas meliputi perubahan tingkat struktur masyarakat. Jadi, perubahan adalah segala kondisi atau aktivitas yang berubah dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan yang berbeda di masa mendatang, yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan dibagi atas beberapa jenis. Menurut Tampo Bolon ada 3 tipe perubahan. Yang pertama, perubahan rutin. Perubahan rutin adalah perubahan yang telah direncanakan dan dilakukan rutin atau kontinu. Yang kedua adalah perubahan peningkatan. Perubahan peningkatan ini memberikan keadaan yang lebih baik dengan mempertinggi intensitas kegiatan yang ada seperti dilakukan ekspansi atau pengembangan perusahaan, pengembangan produk, dan peningkatan volume kegiatan organisasi. Yang ketiga adalah perubahan inovatif. Perubahan inovatif adalah perubahan yang paling radikal karena sering membutuhkan pergeseran atau perubahan budaya, pola pikir, atau perilaku organisasi agar perubahan ini berhasil diimplementasikan dan bertahan lama. Yang kedua, menurut Greenberg dan Baron dalam buku utama ada 2 jenis perubahan. Yang pertama, perubahan terencana. Perubahan terencana adalah perubahan yang rutin dilakukan dan bersifat siklus yang artinya perubahan tersebut terus berulang atau kontinu. Yang kedua adalah perubahan tidak terencana. Perubahan tidak terencana terjadi akibat adanya kekuatan-kekuatan dari faktor eksternal yang berada di luar kontrol sehingga organisasi harus melakukan perubahan. Contohnya, pemutusan hubungan kerja dan reorganisasi akibat pandemi COVID. Setelah kita mengetahui apa itu perubahan, sebenarnya apa sih yang diubah? Beberapa hal yang diubah dalam organisasi seperti yang pertama kebijakan organisasi, nama dan logo organisasi, budaya organisasi, volume kegiatan organisasi, struktur organisasi, prosedur dan cara kerja, teknologi dan sistem informasi, dan sebagainya. Perubahan akan dilakukan jika ada masalah atau penyebab pemicu terjadinya perubahan. Ada 2 faktor penyebab terjadinya perubahan. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya perubahan yang berasal dari luar lingkungan organisasi, seperti masalah politik, hukum, demografi, kebudayaan, sosial, ekonomi, seperti masalah deflasi dan inflasi, perkembangan teknologi, konsumen, pemasok, pesaing, kreditur, dan investor. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor penyebab terjadinya perubahan yang berasal dari dalam lingkungan organisasi itu sendiri, seperti masalah karyawan atau tenaga kerja.